Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kali ini kita akan membahas tutorial singkat bagaimana cara mensimulasikan peralatan proteksi seperti CB, fuse, dan lain sebagainya dengan menggunakan software Ecodial dari Schneider. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama, tentu terlebih dulu Anda harus menginstal software ini dengan mendownloadnya dari situs Schneider, kemudian register online, dan setelah itu kita bisa menggunakan softwarenya secara online. Di software ini membutuhkan koneksi internet untuk bisa berjalan dan berfungsi. Kita langsung saja coba, klik Ecodial. Kemudian ada beberapa tab di sini, kita pilih project. Kita pilih create new project untuk memulai project baru atau desain baru ya. Sebenarnya software Ecodial ini dipergunakan untuk merancang instalasi sistem tenaga, tapi bisa juga kita gunakan untuk mensimulasikan peralatan proteksi yang terpasang pada sistem tenaga. Nah, sekarang sudah terlihat di sini tampilan dari Ecodial ya. Ada beberapa tab yang terbuka, ada project parameter di mana di sini kita bisa pilih settingan untuk project yang akan di run, design and sizing di mana kita memilih peralatan atau komponen yang akan kita tempatkan nanti di dalam simulasi kita, kemudian report untuk memilih hasil report detail dari project yang telah kita run. Oke, kita mulai saja. Kemudian di bagian atas ini juga ada opsi-opsi tentang bagaimana cara mencetaknya, menyimpannya, konfigurasi, dan lain sebagainya. Langsung saja kita coba membuat sebuah sistem instalasi tenaga listrik sederhana yang merepresentasikan instalasi dari sistem tegangan rendah dari jaringan residensial atau jaringan perumahan. Kita pilih dari tab yang ada di sebelah kiri ini ya. Di sini ada pilihannya source itu sumber, distribution, distribusi ya, dan peralatan lainnya ya. Ada juga feeder circuit, transformer, coupling, load, dan lain sebagainya. Untuk sumber tegangan rendah kita bisa pilih low voltage source atau LV source. Kita klik, kita tempatkan di kanvas kita. Nah, di sini kita bisa lihat ya, low voltage circuit kita dengan tegangan 400 volt. Harusnya belum kita set di sini ya, kita set nanti belakangan. Kemudian kita akan hubungkan low voltage source ini dengan beberapa beban nantinya. Untuk terhubung dengan beban, maka kita harus memasangkan busbar pada low voltage source ini. Nah, busbarnya sudah terpasang. Busbar kita bisa ambil dari tab distribution di sini. Kemudian kita tambahkan beban yang akan kita gunakan, yang kita ambil dari tab load pada sisi sebelah kiri. Ada beberapa jenis beban yang tersedia, ada passive load, ada lighting load,
kabel motor load, ya. Kemudian ada soket load. Pertama kita pasangkan untuk sistem yang akan kita buat ini adalah passive load. Kita pasangkan di sini. Untuk busbar ya, ini bisa kita perbesar. Kita zoom terlebih dahulu untuk menambah jumlah koneksi yang tersedia di busbarnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Setelah kita zoom, cuma tersedia 2 koneksi. Dalam contoh ini saya akan menambahkan 2 buah beban motor nantinya untuk memperlihatkan bagaimana koordinasi peralatan proteksi bekerja. Jadi saya akan tarik busbar yang ada untuk memunculkan konektor yang ketiga. Kita tarik busbarnya untuk menambahkan satu konektor lagi ya. Dua konektor tambahan, kita tambahkan motor. Kita berencana menambahkan 2 buah motor di sini. Dan satu lagi tambahkan pada konektor yang ketiga. Nah, sekarang kita sudah memiliki sebuah sistem ya yang disuplai dari sebuah tegangan low voltage yang mensupport 3 buah beban pasif, dan beban motor 2 buah beban. Selanjutnya kita akan coba untuk mengatur beberapa komponen agar nanti ketika kita running kita bisa lakukan dengan cara mengklik calculate project nantinya ya. Nah, jadi ketika kita running nanti tidak akan muncul pesan kesalahan. Kita harus atur terlebih dulu parameter-parameter yang ada sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan data yang kompatibel ya, dengan parameter yang kita pilih. Jadi kita tidak bisa memilih atau mengeset atau mengatur sembarangan karena nanti akan menghasilkan error. Jadi kita harus sesuaikan, harus kita cocokkan dengan data yang kompatibel. Misalnya, apabila Anda memiliki total beban nanti yang harus disuplai kapasitasnya misalnya ada 100 ampere, Anda kasih suplai misalnya cuma 50 ampere, nanti akan terjadi error. Jadi kita harus sesuaikan. Kita coba tes ya, kita sesuaikan terlebih dahulu dari sisi supply ya. Nah, di sini dayanya ada 5,4, arusnya ada 5,4 ampere, tegangan 400 volt. Kemudian kita cek motornya membutuhkan 2,7 ampere ya. Nanti ini akan kita sesuaikan nanti untuk memvariasikan jenis bebannya. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah sesuai. Nah, untuk beban kita variasikan beban motor 1 dengan motor 2. Motor 1 kita memiliki 1,1 kW ya, kita biarkan dia dalam settingan defaultnya. Kemudian motor 2 kita akan sesuaikan jumlah daya yang dibutuhkan dengan cara mengklik launch motor wizard ya. Nah, di sini kita bisa rubah parameter-parameter apa saja yang kita akan sesuaikan. Misalnya daya ya, arus, power factor dan sebagainya, ini bisa kita sesuaikan di sini. Harus startingnya berapa ya, kita bisa sesuaikan di sini. Saya mau pilih motor dengan kapasitas yang lebih besar ya, 2,2 kW.
Jadi kita memiliki dua motor yang harus disuplai oleh suplai low voltage tadi ya, satunya 1,1 kW, satunya lagi adalah 2,2 kW. Kita cek lagi apakah sudah terjadi penyesuaian ya. Nah, kita lihat di sini ya, arus yang ada pada low voltage source tadi, sumber tegangan rendah itu langsung mengalami penyesuaian menjadi 7,6 ampere ya, sesuai dengan kebutuhan arus yang bertambah ya, karena kita menambah daya dari motor kedua menjadi 2,2 kW ya, maka dia akan otomatis menyesuaikan. Nah, ini yang saya maksud tadi, kita tidak bisa mengeset sesuai dengan kehendak hati kita saja, jadi harus disesuaikan dengan pilihan-pilihan yang kita tempatkan pada komponen di EcoDial ini. Baiklah, untuk simulasi sederhana kita akan simulasikan pada sistem yang telah kita buat ini, simulasi fuse koordinasi antara load 3, motor 1 dan motor 2 dengan menggunakan proteksi fuse ya. Caranya kita pilih, kita ganti proteksi yang ada di sini dengan fuse ya semuanya. Ini kita ganti dengan fuse. Atau dari sini juga bisa ya. Kita ganti proteksinya dengan fuse. Kemudian kita pilih jenis fuse yang akan kita gunakan di sini. Secara default dia akan memilih sendiri ya. Maka kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita dan rangkaian yang kita pasang. Karena kita menggunakan rangkaian tadi 3 fasa netral ya, maka kita harus perhatikan jumlah pole dari fuse yang akan dipasang dan berapa besar arus fasanya agar sesuai dengan karakteristik rangkaian yang telah kita pasang ya, komponen yang telah kita pasang. Seperti load 3 ini contohnya, karena dia membutuhkan arus nominal 10 ampere ya, maka fuse yang kita pilih di sini adalah fuse yang memiliki kapasitas 10 ampere ya. Kemudian karena dia 3 fasa, kita pilih 3 pole, number of pole-nya 3 ya. Klik OK ya. Kemudian untuk motor juga kita sesuaikan, kita pilih fuse-nya, pilih produksi katalog ya. Karena kita membutuhkan arus starting sebesar, kita bisa perhatikan di sini 5,5 ya. Kita pilih fuse-nya yang lebih besar sedikit dari arus startingnya. Kita pilih fuse dengan rating 6 ampere dengan number of pole 3 pole ya. Oke. Kemudian kita pilih pula fuse di motor yang kedua. Kita cek dahulu berapa arus startingnya 6 ya. Lalu kita pilih fuse yang kapasitasnya sedikit lebih besar dari kapasitas ampere dari peralatan yang kita pasang tadi. Kita pilih dengan 3 volt, kapasitasnya 10 ampere.
Oke, kita coba running lagi. Ada error ya, ada satu error dan dua warning. Kita cek errornya ya. Ada masalah selectivity antara protected device 3A dengan QA0, QA5 dengan QA0 dalam model operasi normal. Kemudian tipe fuse AM tidak sesuai dengan standar pemasangan. Kita perbaiki error ini ya. Karena tipe fuse AM tidak cocok, maka kita bisa sesuaikan. Kita bisa pilih produk lain ya. Kita coba ganti dengan GG ya. Spesifikasi yang lain tetap sama. Ini juga kita ganti dengan tipe GG. Ini juga kita ganti dengan tipe GG. Oke, kita coba running lagi. Oke, tidak ada error, tidak ada warning. Kita cek apakah tercapai. Ya, tidak ada error ya, tidak ada error cascading, tidak ada error selektivitas ya. Berarti kita berhasil memilih peralatan atau komponen yang cocok, yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik komponen yang terpasang ya. Dengan cara seperti ini kita bisa mengecek bagaimana respon selektivitas dari peralatannya. Kita lihat cek kurvanya. Apabila kita klik satu persatu ya, ini bagian yang mana ya, berarti ini adalah fuse yang terpasang pada motor 3 ya, atau di sini dikode motor lot 5 ya. Kemudian ini bagian yang mana? Kita cek. Nah, ini adalah karakteristik dari circuit breaker yang terpasang pada low voltage source. Kemudian yang ini adalah karakteristik dari fuse yang terpasang pada beban load 3 ya. Dan yang ini adalah karakteristik dari fuse yang terpasang pada motor load 4 ya. Nah, kita bisa lihat bahwasanya antara motor load 4 ya, ini karakteristiknya di sini, dan circuit breaker pada low voltage source tidak ada daerah yang beroverlap ya. Artinya selektivitas bisa tercapai. Ketika terjadi gangguan di motor, maka yang trip atau yang bekerja terlebih dahulu adalah fuse pada motor ya. Kemudian apabila gangguan masih tetap terjadi, barulah diikuti oleh fuse pada circuit breaker. Demikian pula pada fuse motor lot 5 ya. Dia tidak beroverlap atau berpotongan dengan circuit breaker pada low voltage source ya, sehingga selectivity dapat tercapai. Demikian pula pada fuse yang terpasang pada load 3 ya. Kalau kita lihat masing-masing karakteristiknya, tidak terjadi overlap ya. Nah, berarti itu selektivitas dapat tercapai. Sebagai contoh kasus, apabila kita ganti salah satu sirkuit
fuse ya pada sisi motor lot 4 ini ya. Tadi kita pilih ratingnya adalah 6 ampere. Misalnya kita pilih ratingnya menjadi 16 ampere misalnya. Kita coba running, apakah masih tercapai? Masih tercapai ya. Oke, kita ganti lagi ya. Kita kembalikan ke settingan standar tadi sebesar 6 ampere. Misalnya kita robah ya kapasitas circuit breaker pada low voltage source ini menjadi kapasitas yang lebih kecil misalnya. Kita ganti ratingnya menjadi 25 ampere misalnya atau 20 ampere ya. Maka apabila ini kita running ya akan muncul warning ya, dua warning. Kita cek warningnya. Nah, di sini terjadi masalah selektivitas ya. Selektivitas antara beban pasif ya, beban pasif load 3 dengan motor load 5 ya. Karena kapasitas circuit breaker pada low voltage circuit breakernya kita kecilkan ya. Kalau kita lihat kurvanya ya, kurva selektivitas antara load 3 yang warna-warni tadi. Nah, di sini Anda bisa lihat terjadi overlap ya, overlap. Artinya apabila short circuit di bagian load 3, maka circuit breaker pada low voltage source ini juga akan ikut trip ya. Sehingga seluruh sistem akan padam. Demikian juga kalau kita lihat di fuse ya, motor load 5. Nah, di situ kita lihat juga ada daerah overlap dengan circuit breaker low voltage ya, yang berwarna merah ini. Artinya apa? Artinya apabila terjadi short circuit pada motor load 5, maka circuit breaker pada low voltage source ini juga akan ikut bekerja, sehingga seluruh percabangan ini akan mengalami pemadaman. Nah, oleh karena itulah kita pilih ya selektivitas pada low voltage circuit breaker ini dengan nilai yang lebih tinggi ya, dengan kapasitas yang lebih tinggi. Makanya kita tingkatkan di sini kapasitasnya menjadi 40 ya, kita coba 40. Oke, kemudian kita running ya, warningnya hilang ya, warningnya hilang, tidak ada warning lagi. Artinya apa? Artinya selektivitas dari pemilihan peralatan yang kita gunakan di sini sudah tercapai ya, sudah tercapai ya. Dengan demikian peralatan bisa bekerja dengan normal ya. Satu hal yang perlu kita perhatikan adalah dalam pemilihan kapasitas ini kita memperlihatkan contoh bagaimana mudahnya memilih kapasitas yang akan kita pasang dengan menggunakan simulasi ya. Realnya untuk implementasi di lapangan agar peralatan yang kita desain ini, ya, instalasi yang kita desain ini dapat berfungsi dengan normal, ya, maka kita perlu melakukan perhitungan yang lebih detail. Ya. Nanti setelah kita dapatkan perhitungan yang lebih detail, bisa kita implementasikan dengan memilih komponen-komponen yang sesuai dan parameter-parameter yang sesuai, sehingga kita bisa mendapatkan settingan pilihan komponen yang tepat untuk koordinasi proteksi pada kebutuhan nyata di lapangan nanti. Oke, saya rasa cukup segitu ya tutorial dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Anda juga bisa mencoba melihat tutorial-tutorial lain ya yang banyak tersedia di YouTube ya.
dengan cara mengetikkan ekodial tutorial, itu akan banyak muncul. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Silahkan nanti dikirimkan pertanyaan kalau ada yang masih kurang paham melalui pesan chat di e-learning ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di pertemuan yang lain.